Shalom sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berdoa agar kita semua tetap dalam kondisi yang sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Dan judul perenungan kita dalam program pelita kali ini adalah hidup di tengah penderitaan. Sudah tidak lagi menjadi pertanyaan buat sebagian kita. Kenapa sih hidup orang Kristen penuh dengan penderitaan? Kenapa saya sudah lama mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tapi kok saya tetap ada di dalam penderitaan? Saudara, Petrus juga pernah mengalami hal yang sama. Itu sebabnya dia menuliskan suratnya di dalam 1 Petrus pasal 1, khususnya di ayat 22 sampai 25. Karena latar belakangnya surat Petrus ini bahwa orang Kristen mula-mula yang tersebar di Asia Kecil pada waktu itu sedang mengalami penderitaan dan pergumulan. Karena mereka seringkali dianggap sebagai orang Yahudi yang sudah meninggalkan ajarannya, orang Yahudi yang tidak murni lagi. Sehingga mereka dapat rongrongan dari pihak-pihak Yahudi maupun pihak-pihak orang Roma saat itu. Dan ini yang menyebabkan mereka mengalami krisis identitas. Kadang-kadang mereka merasa mereka adalah kaum minoritas. Kadang-kadang mereka merasa, benar gak ya saya ikut Tuhan? Kenapa saya harus mengalami pergumulan seperti ini? Nah, itulah sebabnya di tengah kondisi seperti itu, Petrus menuliskan suratnya. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana sekalipun kita sedang hidup dalam penderitaan, dalam kesulitan, tapi kita tetap bisa mengikut Tuhan, tetap bisa melayani Tuhan. Yang pertama kita lihat saudara, ayatnya yang ke-22 berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Justru dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, penderitaan, pergumulan, Petrus mengingatkan kepada kita semua, tetaplah mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa terus hidup di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan. Yang pertama, mengamalkan kasih persaudaraan. Sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, kasih persaudaraan dari kata Yunani Philadelphia. Philadelphia dari dua kata yaitu filio atau philia, artinya kasih atau mengasihi, dan adelphos, artinya saudara. Jadi Philadelphia bicara tentang mengasihi sesama saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa hidup kita yang paling malang. Seringkali kita merasa hidup kita yang paling susah. Padahal kalau kita mau jujur, banyak orang yang merupakan saudara-saudara kita, hidupnya pun lebih tidak mujur daripada kita. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan, ayo, marilah terus mengamalkan kasih. Jangan egois. Mari mulai untuk belajar mengasihi orang lain. Seringkali dalam hidup kita, saudara, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, seringkali bukan kita kekurangan, lalu kita merasa hidup kita tidak beruntung. Tapi seringkali kehidupan kita terlalu egois. Sehingga kita hanya bisa melihat orang-orang yang di atas kita. Sehingga kita hanya bisa cemburu, kita bisa iri. Padahal kalau kita mau turunkan mata kita melihat banyak orang-orang percaya, bahkan percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya lebih menderita dari kita. Oleh sebab itu hari ini mari kita mulai mengasihi sama saudara, amalkan kasih persaudaraan. Tapi yang menarik saudara, dari ayat 22 ini diteruskan oleh Rasul Petrus. Kalau saudara lihat, dikatakan ada kata sungguh-sungguh saling mengasihi. Yang menarik, kata sungguh-sungguh saling mengasihi, kata mengasihinya memakai kata agapasate. Agapasate dari kata agape. Artinya saudara, mengasihi sesama saudara itu harus dilakukan karena kasih Kristus dalam hidup saudara. Saudara tidak mungkin bisa mengasihi sesama. Saudara-saudara, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan tidak mungkin bisa mengasihi orang lain jika mengandalkan Philadelphia atau kasihmu sebagai saudara. Karena saudara bisa saja menjadi tidak saudara ketika ada pergumulan. Tapi andalkan kasih Tuhan. Andalkan kasih agape itu. Maka kasih agape itu yang akan membantu saudara untuk
mengasihi orang lain. Dan yang kedua, saudara, setelah saudara mengamalkan kasih persaudaraan, mari mulailah hidup di atas dasar firman Allah. Ayat 23 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yakni oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya, kenapa kita tetap hidup meskipun di tengah penderitaan dan pergumulan? Karena hidup kita bukan dari benih yang fana. Benih yang fana itu adalah benih yang ketika ada pergumulan, ada penderitaan, maka benih itu akan mati. Tapi firman Tuhan katakan lewat Rasul Petrus, kita tidak dilahirkan dari benih yang fana. Saudara dan saya, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan benih yang baru, yaitu apa, saudara? Firman Allah. Firman Allah dikatakan sebagai firman yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan juga katakan kan, saudara, langit bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Artinya, mari bangun hidupmu bukan di atas dasar yang fana, bukan di atas kekayaan, bukan di atas keberhasilan, bukan di atas kesuksesan, tapi di atas firman Allah. Sebab hanya firman Allah yang sanggup meneguhkan saudara sekalipun saudara dalam pergumulan. Kata firman Allah ini dikatakan benih yang bersifat kekal, benih yang tidak fana. Artinya apa? Benih yang tidak dapat dirusakkan, saudara. Tidak dapat dirusakkan oleh apa? Tidak dapat dirusakkan oleh pergumulan saudara. Tidak dapat dirusakkan oleh penderitaan hidup saudara. Sebab hanya orang yang bertahan dalam firman Tuhan adalah orang yang dapat terus mengalami sukacita sekalipun di tengah pergumulan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan, kita tahu semua firman Allah itu sudah menjadi pribadi dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus kita, melahirkan kita kembali menjadi orang-orang yang bukan saja hidup secara daging di dunia, tapi hidup kekal di sorga. Artinya saudara, kalau Tuhan sudah menciptakan kita dari benih yang tidak fana, kenapa kita harus pusingkan hal-hal yang fana? Kenapa kita harus fokus sama penderitaan di dunia ini? Sebab penderitaan di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kelak bersama Bapa di surga. Ayat 24 mengatakan, saudara, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi jika saudara andalkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan baik-baik. Ayat 25 mengatakan apa? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jangan andalkan siapapun, termasuk jangan andalkan dirimu sendiri. Andalkan Tuhan. Caranya, baca firman Tuhan, renungi firman Tuhan setiap hari. Kapan kita renungi firman Tuhan? Setiap saat, saudara. Ketika kita mau beraktivitas, ketika kita bahkan mau beristirahat, ketika kita sedang mendidik anak kita, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang melayani, mari terus renungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah satu-satunya dasar. Karena dasar itu sempurna, dasar yang diberikan yang bukan berasal dari benih yang fana. Saudara dan saya sudah memiliki firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saya tutup, saudara. Kalau begitu, bagaimana kita harus menikmati hidup kita sekarang? Rasul Petrus sudah kasih tahu, saudara, bahwa hidup kita sekalipun penuh dengan tekanan, sekalipun penuh dengan pergumulan, mari tetap pandang kepada Yesus. Bahwa satu saat nanti ada kemuliaan kelak yang akan Tuhan sediakan bersama kita. Tapi selama kita di dunia bagaimana, Pak? Selama kita di dunia, sahabat-sahabat pelita, andalkanlah firman Allah. Satu-satunya yang tidak pernah bisa kembali dengan sia-sia adalah firman Allah. Sebab firman Allah berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, berkuasa untuk menolong kita, berkuasa untuk menghibur kita. Mari, sekalipun kita hidup dalam penderitaan, sekalipun kita hidup di tengah pergumulan, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih karena Rasul Petrus mengingatkan kami bahwa hidup kami bukanlah hidup yang berakhir dengan sia-sia. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun ada penderitaan, sekalipun ada pergumulan dalam hidup kami, tapi kami yakin dan kami tahu Tuhan, bahwa terus Tuhan tempatkan kami. Ada saudara-saudara yang perlu
terus kami bagikan kasih. Tolong kami Bapa, kasih kami terbatas. Oleh sebab itu kami ingin mengasihi dengan kasih agape. Kasih Tuhan kepada kami sehingga kami bisa mengasihi orang lain. Dan yang kedua, ajarkan kami Tuhan. Bukan hanya mengamalkan kasih persaudaraan, tapi buat diri kami semakin hari semakin mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah dasar dari segala-galanya. Firman Tuhan adalah firman yang kekal, firman yang tidak mungkin lekang oleh waktu, sebab semuanya akan lenyap, tapi hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Dan firman-Mu itu sudah menjadi daging di dalam tubuh Yesus Kristus. Tolong kami Bapa, supaya kami mengalami Yesus Kristus dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini dalam hati kami. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.